Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok A02 dengan anggota Gregorius Farel, Prasasta, Muhammad Abdurrahman Basyah, dan Zundul Bajibat akan menjelaskan tentang implementasi SAP pada Amazon. Sebelumnya, perkenalkan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Zundul Bajibat, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagian permulaan dari implementasi SAP pada Amazon. Sebelum kita masuk, kita akan masuk ke sejarah SAP. SAP sendiri diciptakan mulai dari tahun 1972 oleh 5 mantan pegawai IBM dengan visi menciptakan aplikasi standar untuk real-time business processing. SAP sendiri memiliki kepanjangan yaitu System Application and Products in Data Processing, dan sejak 1972 hingga sekarang ini sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Terdapat modul-modul yang disediakan oleh SAP, seperti pada daftar berikut, yaitu Financial Accounting, Financial Supply Chain Management, Controlling, Materials Management, Sales and Distribution, Logistics Execution, Production Planning, Quality Management, Plant Maintenance, Project System, dan Human Resources. Untuk deployment, terdapat 3 jenis dalam SAP, yaitu On-Premise Solution, Cloud Solution, dan Hybrid Solution. Pada On-Premise, pelanggan membeli software dan hardware, dan operasinya dikelola oleh pelanggan itu sendiri. Semua tugas deployment, implementasi, dan pemeliharaan dilakukan oleh pelanggan. Setiap versi software baru akan ditangani oleh tim on-premise. Yang kedua, cloud solution, yaitu hardware dan software disediakan oleh penyedia cloud dan disewakan kepada pelanggan. Penyedia cloud wajib bertanggung jawab untuk melakukan semua update, ekstensi, dan implementasi yang baru. Dan yang ketiga yaitu hybrid solution. Dalam deployment ini, beberapa bagian dari software disediakan oleh server lokal milik klien, dan solusi tambahan disediakan oleh penyedia klien. Perlunya adalah integrasi antara lingkungan lokal dan cloud untuk layanan lebih baik. Kelebihan SAP adalah sebagai berikut, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Kedua, itu terdapat modul-modul yang memudahkan pekerjaan. Serta yang ketiga adalah data yang disimpan tidak bisa diduplikasi. Untuk kekurangannya sendiri, SAP itu relatif mahal dalam penerapannya, kemudian membutuhkan sumber daya manusia yang memadai, serta sedikit sulit untuk digunakan. Selanjutnya adalah karakteristik perusahaan yang tepat. SAP sendiri dapat diterapkan di seluruh jenis perusahaan, mengingat banyaknya modul yang tersedia dalam SAP tersebut. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kilab Era Jaya, 80% perusahaan di dunia menggunakan SAP sebagai ERP sistem mereka. Untuk perusahaan yang tidak cocok adalah perusahaan yang baru, perusahaan yang kecil, serta memiliki manajemen yang tidak terlalu kompleks. Hal tersebut mengingat karena SAP membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam pengoperasiannya, serta SDM yang memadai. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Greg, dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai motivasi implementasi SAP oleh Amazon. SAP mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Pada 2008, Amazon telah menyediakan layanan penjualan buku fisik, penjualan produk musik seperti CD dan DVD, serta penjualan pakaian. Amazon juga meluncurkan Amazon Web Services atau AWS, yaitu sebuah platform cloud computing yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Amazon juga merilis Amazon Prime, yaitu subscription plan yang memberikan benefit-benefit khusus bagi pelanggannya. Amazon juga merilis Kindle, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk membaca buku secara digital. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi juga sedang berusaha bangkit dari the dot-com bubble, yaitu pada akhir tahun 1990-an, banyak investor yang tertarik dan menginvestasikan uangnya pada perusahaan-perusahaan teknologi. Namun, banyak dari perusahaan tersebut yang tidak dapat memberikan profit, sehingga kepercayaan investor dan saham perusahaan-perusahaan teknologi menurun. Tahun 2008 juga terjadi The Great Recession. Implementasi ERP yang baik menjadi salah satu cara Amazon untuk tetap memberikan kualitas layanan yang baik di tengah situasi ekonomi yang sedang mereka hadapi. Untuk itu, Amazon beralih ke software SAP karena
sistem ERP yang telah digunakan oleh Amazon sebelumnya dianggap tidak dapat mencapai goals jangka panjang dari Amazon. Kerjasama antara SAP dan Amazon juga berlanjut sehingga pada tahun 2011 SAP dapat digunakan dalam platform AWS. Modul-modul yang diimplementasikan oleh Amazon adalah yang pertama, SAP Basis, yaitu modul yang memastikan modul-modul SAP lainnya bisa dijalankan dan diintegrasikan satu sama lain. Amazon juga mengimplementasikan SAP Business Suite yang melakukan integrasi berbagai business function pada Amazon. Business Suite merupakan sebuah software bundle yang berisi Customer Relationship Management Systems, Product Lifecycle Management Systems, System Enterprise Resource Planning, dan Supplier Relationship Management System. Amazon juga mengimplementasikan SAP HANA, yaitu database dari sistem SAP, yang mengintegrasikan data-data dari berbagai business function. SAP HANA juga menyediakan real-time data analytics dengan bantuan AI dan machine learning. Selain itu, Amazon juga mengimplementasikan modul SAP Business Objects, yaitu modul yang mendukung proses business intelligence. Business Objects menyediakan data analisis dan membantu dalam pembuatan laporan. Lantas, apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh Amazon dalam implementasi ERP-nya? Yang pertama adalah migrasi data dan integrasi data. Selama pemindahan data dari sistem yang lama ke sistem yang baru, setiap bisnis diharuskan untuk tidak memiliki data yang hilang. Selain itu, pemindahan data yang cukup besar dapat membuat Amazon mendapatkan gangguan. Dengan menggunakan SAP HANA, pengumpulan data dilakukan secara real-time dengan memastikan kebersihan data untuk menghasilkan bisnis yang diinginkan. Dengan melakukan pengujian end-to-end terhadap sumber data dan integrator, Amazon harus dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan, bersih, dan juga valid secara terus-menerus. Aplikasi dan data feeds yang juga harus diuji dan disertifikasi untuk penyebaran langsung sebelum mempengaruhi sistem analitik untuk pengambilan keputusan. Tantangan yang kedua adalah masalah sekuritas atau keamanan. Transisi dari infrastruktur yang lama ke SAP HANA dapat mengekspos perusahaan ke kerentanan keamanan kritis. Oleh karena itu, diperlukan penilaian keamanan secara menyeluruh dari aplikasi yang dilakukan untuk mengungkap kerentanan sebelum mengembangkan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, Amazon juga harus dengan cermat mengikuti analisis pra dan pasca implementasi ERP dari melakukan verifikasi peningkatan fungsional atau teknis yang tepat waktu. Masalah yang ketiga adalah membutuhkan server yang banyak dan juga tidak friendly terhadap business user. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ERP yang diimplementasikan oleh Amazon adalah SAP Business Object. SAP Business Object adalah platform developer, yang berarti Amazon membutuhkan dukungan dari tim developer yang sudah terampil. Pengguna tidak dapat melakukan hal-hal seperti membuat laporan atau membangun dashboard sendiri. Selain menambah biaya developer, tantangan ini juga berarti pengguna diharuskan untuk menunggu selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mendapatkan laporan AI yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan. Bedanya itu, SAP Business Object memerlukan sejumlah server dan perangkat keras yang banyak, dan tentunya akan menambah biaya yang tidak sedikit. Kemudian, apa saja manfaat yang mungkin didapatkan oleh Amazon dan juga penggunanya? Yang pertama adalah visibilitas yang lebih baik dan juga laporan dan perencanaan yang dapat ditingkatkan. Selain mencegah kehilangan penjualan, sistem ERP juga membantu penjual Amazon untuk mengukur profitabilitas atau keuntungan pasar mereka. Sistem ERP Amazon dapat mengatasi sistem akuntansi melakukan perhitungan kompleks ini. Selain itu, fitur penentuan keuntungan yang ditawarkan oleh sistem ERP mengelola semua biaya, serta menghubungkannya dengan penjualan yang memungkinkan penjual Amazon untuk menentukan laba kotor atau produknya dengan mudah. Selain itu, sistem ERP juga dapat membantu penjual untuk mengelola biaya lain seperti upah, overhead, dan lain-lainnya. Manfaat kedua adalah inventory yang terintegrasi. Sebagai platform yang cukup luas, Amazon dapat membuat inventory-nya menjadi terintegrasi dan tentunya akan melancarkan bisnis yang dilakukan. Yang ketiga adalah customer service yang lebih baik. Amazon adalah perusahaan yang berorientasi terhadap pelanggannya. Sebelum pengguna memulai penjualan di pasar Amazon, penting untuk diingat bahwa Amazon bersifat sangat ketat dalam hal mendaftarkan produknya, sehingga pengguna memerlukan manajemen yang kuat. Jika pengguna ingin mengelola ratusan produk, pengguna tersebut akan bermain di bidang yang kompleks. Dengan sistem ERP Amazon, pengguna mendapatkan akses ke fungsionalitas manajemen produk otomatis
dan kuat yang tidak hanya membantunya meningkatkan efisiensi daftar produk, tapi juga menghindari kesalahan selama listing produk tersebut yang akan membantu pengguna untuk dapat bersaing dengan pengguna lain. Dan yang terakhir adalah dapat mengeksekusi perencanaan dari penjual. ERP bertanggung jawab atas pengumpulan semua data yang relevan dari toko penjual dari pasar Amazon. Data yang dikumpulkan oleh sistem ERP dapat digunakan oleh penjual untuk menyusun strategi penjualan mereka dengan menentukan produk yang tepat untuk dipasarkan di masa depan. Sistem ERP yang dilengkapi dengan alat analisis yang sangat berguna untuk membantu penjual dalam menganalisis tren pasar dan merencanakan strategi toko mereka. Selain itu, alat otomatisasi yang ditawarkan oleh sistem ERP dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi toko seperti mengeluarkan pesanan pembelian kepada vendor, memproyeksi persyaratan tunai, rencana pengiriman, dan lainnya untuk memastikan operasi tersebut lancar dan efisien. Sekian dari kelompok SIPA A02 dengan presentasinya terhadap implementasi ERP pada Amazon. Atas kesempatannya, terima kasih.